ngaruh ke bonding juga. Nah, kalau visual ya, mimik muka itu ngaruh, mimik muka. Hmm. Kalau auditori dari nada suara. Nada suara ini belajar untuk menurunkan, nah itu juga saya juga masih belajar menurunkan nada suara, itu juga ngaruh ya. Lalu kalau kinestetik itu dari bahasa tubuh, ya misalnya sering-sering aktivitas bareng gitu ya, kalau anaknya kinestetik, aktivitas bareng, jadi ngobrol tuh cukup eh, pendek-pendek. Dan kalaupun perlu berbicara ya dengan melihat muka. Itu ya gaya belajar. Ada yang mau ditanyakan dulu? Karena ini nanti juga akan dibahas di halaman 2 gaya belajar ya. Kita lanjut ya ke pendampingan belajar. Di pendampingan belajar itu bagaimana yang efektifnya? Di situ kan ada yang introvert, ada yang extrovert ya. Oke, kalau persentasenya sepanjang di bawah 3% atau di bawah 5% itu masih seimbang. Nah, kalau ini kan sebagai contoh bedanya adalah ini ya apa 4%. 4% udah cukup lumayan, lumayan sih, lumayan tinggi, tapi ya masih di bawah 5%. Ya, dia ekstrovert nih contohnya. Kalau misalnya yang di checklistnya ini udah cukup cukup lumayan apa ya, signifikan lah perbedaannya. Artinya nih karena di checklist ekstrovert, dia tuh seneng bareng-bareng. Seneng bareng-bareng ini bukan sekedar harus banyak orang atau teman-temannya banyak ya, tapi bisa jadi siapa sih di sebelahnya, ada siapa yang bisa ditanya, ada siapa di sekitarnya yang bisa buat make sure bener nggak sih jawaban saya, bener nggak sih yang saya kerjakan, itu ya ekstrovert itu. Nah, kalau introvert, introvert itu senang mengerjakan ketika dia sendirian, dia lebih fokus, itu introvert. Nah, kalau yang di checklist dua-duanya itu ambivert. Jadi bisa sendiri, bisa bareng-bareng. Biasanya kalau kalau ambivert itu dia butuh kalau mengerjakannya yang fokus emang sendiri, tapi kalau sudah selesai ya dia bisa gitu loh bareng-bareng. Tapi kalau yang introvert memang kecenderungannya lebih nyaman dan lebih fokus kalau sendirian. Dia lebih fokus gitu. Nah, cukup diawasi aja sampai mana nih gitu ya. Nah, kita ke gaya berpikir. Gaya berpikirnya ada pemikir logis, ada pemikir kreatif. Kalau di contoh ini kan selisihnya 2%, jadi sebetulnya masih seimbang. Nah, logis di sini bukan sekedar, wah anaknya logis nih, berarti pintar ya, bukan seperti itu. Tapi lebih ke cara berpikir. Berarti kalau logis itu yang berurutan, berstruktur ya, dia seperti itu. Ya, kalau 50-50 berarti seimbang. Itu, kalau misalnya logis tuh cara berpikir yang lebih terstruktur, yang lebih berurutan. Kalau kreatif itu random, bisa dari mana aja. Misalnya kayak gini, kan kalau di sekolah suka ada diketahui, ditanya, jawab gitu ya. Nah, kalau bagi yang pemikir logis, dia senang-senang aja gitu loh. Senang-senang aja, apa namanya, oh dia dengan pemikiran logis itu. Oh ya berurutan nih gitu. Itu dia suka tuh. Tapi kalau yang pemikir random atau kreatif, itu bagi dia, saya bisa kok dari D dulu, misalnya begitu ya. Dari D gitu. Nah, berarti eh, apa namanya? Sebentar. Nah, ya dia langsung bisa ngerjain. Sebenarnya tidak ada ya mana yang benar, mana yang tepat gitu ya. Sama-sama semuanya bagus, tinggal bagaimana menyeimbangkan. Misalnya begini, kamu misalnya buat anak yang kreatif nih, pemikir kreatif. Di sekolah ikut kata apa yang sesuai, misalnya diketahui, ditanya jawab, itu ya urutan-urutan itu. Nah, kalau di rumah, kalau misalnya mengerjakan dia bosan ya, gimana caranya supaya mau mengerjakan di rumah? Oh, ternyata dia maunya langsung ke tahap yang berikutnya karena yang sebelumnya udah. Nah, berarti dia ya udah boleh kalau di rumah boleh gitu ya. Kamu ngerjain karena udah tahu jawabannya silahkan. Tapi kalau di sekolah tetap ikuti. Nah, itu tujuannya apa? Supaya supaya dia tahu kapan menggunakan kerandomannya. Begitu ya.
Jadi tetap apa namanya, di sini tidak ada mana yang lebih bagus ya. Semua sama bagus karena ini adalah ciri khas dari masing-masing. Kita masuk ke halaman kedua. Lewat. Nah, kedua tentang ini ya, potensi bakat. Nah, potensi bakat ini tadi seperti di awal dibilang kita sama-sama samakan persepsi dulu bahwa ini lebih ke respon ya. Semua orang berbakat ya. Ini adalah distribusinya. Distribusi dari setiap orang berdasarkan multiple intelligence ya teorinya. Menurut teorinya sih disebutnya teori Bapak Howard Gardner. Intinya bahwa setiap orang itu memiliki banyak respon dalam diri gitu loh. Responnya itu banyak, namun mana yang lebih mendominasi. Nah, respon ini tadi kenapa saya tidak bilang kemampuan, tidak bilang kecerdasan, karena respon ini kan menjadi kecerdasan dan hal yang mendominasi kalau dilatih juga. Kalau nggak dilatih ya enggak. Misalnya ya contoh. Contohnya ini kecoret nih dari sini ya. Saya nyari-nyari penghapusnya belum dapat. Ini gerak tubuhnya itu kan sampai 12% ya grafik ini. Nah, dia responnya respon bergerak pasti gitu loh. Kan gerak tubuh. Respon bergerak ya, bergerak. Atau orang bilang biasanya nggak bisa diam. Namun, apakah respon bergeraknya, gerak tubuh ini akan menjadi kemampuan dia, misalnya atlet kah, olahraga kah, chef mungkin gitu ya. Apakah akan menjadi kemampuan? Kan kalau dilatih gitu. Ya, jadi persentase-persentase yang dimiliki oleh report Bapak Ibu ya, yang ada di pegang, itulah responnya. Namun apakah akan jadi kemampuan? Dilihat lagi gaya belajarnya. Misalnya logikanya, nah, logikanya sampai ada yang 12% mungkin 14% gitu ya. Nah, apakah itu akan menjadi kemampuan? Nah, gitu ya. Itu balik lagi dilatih atau tidak, gitu ya, Ibu Bapak. Oke, nah kita coba lihat, sebentar, ya, sebentar. Kita lihat dulu. Nah, ada yang masih masuk ya ini. Nah, sebenarnya kalau kalau di sini dari 10 grafik ini kita bisa ambil 4 sampai 5 grafik panjang. Silahkan di checklist masing-masing ya. Saya jelaskan nanti satu persatu. Ya, kuncinya itu dulu di 4 grafik panjang. Nah, eh, di sini secara persentase itu nanti di penjelasannya ada di halaman 6, ya, halaman 6. Nanti boleh dibolak-balik ya. Saya jelaskan dulu di intrapersonal dan interpersonal, atau kalau di halaman 6 itu dibilangnya kecerdasan emosi ya. Kecerdasan emosi atau apa tuh? Coba boleh dibuka tuh. Atau bakat dalam hubungan atau relasi ya. Kalau di halaman 6 dibilangnya nanti boleh dibuka bakat dalam hubungan atau relasi. Namun saya lebih senang menyebutkan intrapersonal dan interpersonal ini adalah eh, emotional intelligence, emotional question. Atau orang-orang sekarang bilangnya mental health ya. Nah, ini berhubungan dengan intrapersonal dan interpersonal. Ya, betul relasi. Jadi, sebelum saya membahas tadi 4 grafik panjang, saya mau membahas dari grafik bakat dalam hubungan relasi ya, atau intra-inter atau mental health, atau apalagi ke emotional intelligence atau emotional question ini disebutnya intra-inter itu. Nah, adakah yang di bawah 8% ya? Contoh grafik ini 8 di bawah ada yang 8, di bawah 8. Adakah? Ya, atau mungkin yang di atas 10%. Nah, artinya gini kan ini 100% dibagi 10 itu secara bukan rata-rata ya, tapi keseimbangan.
Keseimbangan dalam diri seseorang itu 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini hampir merata sebetulnya. 8, 9, 10, 11, 12. Ini merata. Ya, atau di halaman 4 dibilangnya general. Ya, generalis gitu loh. Tipe generalis. Nah, ini hampir dibilang tipe generalis report ini. Nah, namun kalau dilihat dari intrapersonalnya ada yang di bawah 8. Berarti kan ketika dia dilatih, intra itu kan kalau di halaman 6 dibilangnya mengenal diri, manajemen diri, kepercayaan diri, kedisiplinan diri, motivasi diri, ya, pengembangan diri, spiritualitas, atau apalagi intinya bagaimana berhubungan dengan kekuatan diri. Nah, itu intrapersonal. Nah, di sini dia memang di bawah 8%, tapi bukan berarti, wah, berarti dia nggak berbakat nih. Wah, dia nggak punya jiwa kepemimpinan ini. Wah, dia nggak bisa percaya diri nih. Enggak dong. Tetap bisa, namun dilatihnya berulang. Ya, yang 102. Jadi kan ini sebetulnya 0, ada 0, di belakangnya ya, gitu loh. Ada yang dibulatkan ke bawah, ada yang dibulatkan ke atas. Jadi ini tuh apa yang 102 berarti ada pembulatan yang ke atas gitu ya. Jadi secara mesinnya ya, misalnya contoh misalnya di sini 11 bisa jadi 10,8 atau yang 10-nya itu bisa jadi apa namanya? Dia 9,8 dimasukin 10 gitu. Jadi ada pembulatannya. Oke. Ya, nah seperti ini intra. Jadi mengulangnya dengan apa? Mengulangnya tentu dengan kita lihat ke gaya belajar yang halaman 1. Dia visual, auditory, atau kinestetik. Misalnya begini ya, kalau di dewasa, sekarang kan banyak banget eh, pelatihan apa namanya? Manajemen, pelatihan workshop pengembangan diri, apalagi eh kalau dulu ada kalau disebutin brand kayak NLP misalnya gitu ya. Ada lagi, apa namanya, kesadaran diri, ah, atau healing. Ada lagi workshop, apa lagi yang berhubungan dengan diri. Banyak banget gitu ya. Kepemimpinan, nah itu juga termasuk di intrapersonal. Intinya pelatihan yang berhubungan dengan manajerial diri atau kemampuan diri atau kekuatan diri. Nah kalau di anak-anak seperti apa gitu kan ya? Di keseharian, misalnya pulang sekolah, simpan lagi sepatu, kaos kaki, tas, ganti baju, cuci tangan, piringnya, simpan di wastafel setelah makan atau cuci piring mungkin. Nah, itu udah masuk ke bagaimana melatih intrapersonal. Begitu. Nah, apa namanya? Namun, kalau mungkin yang di atas 8 atau 9 ya, biasanya sekali dua kali diberikan suatu pembiasaan, dia oh iya ingat kemarin udah ini ngerjain ini gitu ya. Kalau yang di bawah 8 sebagai contoh ini berarti perlu diulang. Jadi bukan bukan dia nggak bisa, tapi perlu diulang. Nah, diulangnya kayak gimana? Sebenarnya begini ya, Bu, saya juga sempat ada grafik intrapersonalnya tuh ada yang sampai 10%. Tapi kenapa ya? Nah, itu ada yang bertanya. Tapi kenapa ya kok untuk mengatur dirinya ternyata ada hal-hal yang kenapa kok dia nggak katanya 10% gitu ya, tapi kok tidak terjadi, belum terjadi, bukan tidak terjadi, belum terjadi dia untuk ngatur dirinya. Nah, biasanya itu ada hal-hal stimulus. Stimulus ya. Yang pertama, apakah memang dia dibiasakan dilatih untuk yaitu mengerjakannya sendiri atau dibiasakan terlalu dibantu. Nah, itu juga ngaruh. Ya, ini kan intrapersonal itu berhubungan dengan kemandirian juga. Kalau misalnya, karena saya pernah bertemu, dia udah dewasa juga ya, gitu, intrapersonalnya tinggi. Namun kenapa? Oh, ternyata karena dia asistennya banyak. Itu juga ngaruh, gitu ya. Jadi balik, ini semua berhubungan dengan kemampuan diri dan balik respon, bukan kemampuan. Ternyata ada yang 10% di intrapersonal, tapi kok secara kemampuan manajerial dirinya kurang. Nah, itu berhubungan dengan stimulus lagi. Atau melihat, atau dia bisa jadi dia belajar kinestetik saatnya disuruh beres-beres, dia lihat